Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita umur pada Ramadan tahun ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan ini kepada kita. Siswa SMP ITB Ali bin Abi Thalib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah umur sangat diperhatikan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapannya. Nabi Muhammad pernah bersabda, "La tazulu qadamu ibni Adama yaumul qiyamah min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin." Kelak nanti tidak akan beranjak kaki Bani Adam sebelum mampu menjawab 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja pertanyaan itu? Allah akan menanyakan an umurihi afnahu. Untuk apa saja umur yang kalian gunakan di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanyakan berapa lama kita hidup di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, apa saja yang kamu kerjakan selama di dunia ini? Maka berbahagialah orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk kebaikan-kebaikan, untuk pekerjaan-pekerjaan produktif yang dapat meningkatkan derajatnya di sisi Allah dan Rasulullah. Dan Allah akan memberikan ganjaran surga bagi orang-orang yang menghabiskan umurnya ini untuk kebaikan. Tapi celakalah bagi orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk kemaksiatan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan caranya neraka, seburuk-buruk tempat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, wa an sababihi fima aklahu. Allah akan menanyakan kepada kita, untuk apa usia mudamu itu? Allah tidak bertanya, untuk apa waktu tuamu kamu kerjakan? Tapi Allah bertanya, ketika usia mudamu, apa yang kamu kerjakan? Ini menandakan bahwa usia muda itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang berusia muda itu? Siswa-siswi SMP ITB Ali bin Abi Thalib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berusia muda itu adalah mereka yang sudah balik sampai berusia 40 tahun. Itu bisa dikategorikan sebagai pemuda. Mengapa Islam memandang penting usia muda ini? Karena usia muda itu adalah usia yang penuh gejolak, penuh nafsu, yang apabila yang mampu dikendalikan si anak muda, maka dia akan terjerumus ke dalam perjalanan panjang waktu kemaksiatan. Waktunya habis digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang bahkan bisa merusak dirinya, merusak keluarganya, dan merusak tatanan masyarakat. Kita bisa melihat di negara-negara yang bobrok moralnya, semuanya diawali dari kebobrokan moral pemuda. Di samping itu, kita bisa lihat bahwa pemuda itu memiliki kelebihan dari orang tua. Dari segi fisik, seorang pemuda memiliki kekuatan yang melebihi orang tua. Dari segi kecerdasan, anak muda itu jauh lebih cerdas daripada orang tua. Kita pernah mendengar ungkapan bahwa menghafal Al-Quran pada usia muda bagaikan mengukir di atas batu. Namun menghafal Al-Quran pada usia tua bagaikan mengukir di atas air. Apabila anak muda ini
menghabiskan waktunya untuk belajar dan belajar, maka akan terciptalah sosok pemuda yang berkualitas, yang produktif, yang dekat kepada kemaslahatan umat dan kepada kebaikan. Di samping itu, secara emosional, pemuda jauh lebih bersemangat dibanding orang tua. Seorang pemuda semangatnya tinggi, semangat untuk mencapai prestasi jauh lebih hebat daripada orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala menempatkan usia muda itu sebagai waktu ujian yang akan ditanyakan nanti di akhir-akhir. Wahai pemuda Islam, sesungguhnya seorang pemuda memiliki kekuatan yang apabila dia maksimalkan akan membuat ia bisa menjadi cemerlang. Yang dengan kecemerlangannya itu tidak saja membuat dirinya memiliki posisi penting, tapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi negara, bagi bangsa dan umat Islam ini tentunya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak mencontohkan ibrah-ibrah tentang pemuda. Kita pernah mendengar pemuda Ashabul Kahfi, pemuda yang dengan keberaniannya, yang dengan kekuatan mentalnya keluar dari kubangan kemaksiatan. Mereka pemuda yang berusaha untuk tetap berada pada jalur tauhid dan akidah yang lurus. Sementara saat itu dunia di sekeliling mereka penuh dengan kesyirikan, dikuasai oleh raja yang bengis yang menginginkan kembali kepada kekafiran. Di dalam Al-Quran juga kita mendengar kisah Yusuf alaihissalam yang digoda oleh seorang yang cantik jelita, kaya raya. Dan Yusuf saat itu masih berusia muda, memiliki nafsu yang juga sangat tinggi. Karena pemuda memiliki emosi yang tinggi, namun dia berhasil keluar dari godaan nafsu syahwat dari si wanita tersebut. Di dalam Al-Quran kita juga mendengar cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang pemuda yang berani melawan kekafiran Raja Namrud. Kita mendengar Musa alaihissalam yang berani melawan Fir'aun, dan banyak lagi contoh-contoh lain dari pemuda yang diceritakan oleh Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW ketika beliau meninggal, sebelum dia meninggal, dia sudah meninggalkan seorang panglima Islam yang bernama Usamah bin Zaid. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, lalu Abu Bakar As-Siddiq memanggil pemuda tersebut dan mengatakan kepadanya, Usamah, silahkan lanjutkan misi visi yang telah ditetapkan oleh Rasul kepadamu. Maka Usamah pun melanjutkan invasi Islam, penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Mengapa Nabi Muhammad tidak menyiapkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai panglima, atau Umar bin Khattab sebagai panglima, Utsman bin Affan yang kaya raya sebagai panglima, atau Ali bin Abi Thalib yang cerdas sebagai panglima? Karena Nabi Muhammad tahu bahwa di dalam sosok pemuda memiliki kekuatan yang luar biasa yang tidak akan dimiliki oleh para orang tua. Siswa-siswi SMP Ali bin Abi Thalib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dalam sejarah panjang dunia ini, pemuda memang dipersiapkan untuk menggapai kecemerlangan yang apabila mereka memanfaatkan masa mudanya itu, pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah dan sisi manusia. Bukankah kelak nanti Allah akan berikan 7 golongan yang akan mendapat naungannya di yaumil akhir nanti, dan salah satunya adalah wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Siapakah itu? Para pemuda yang hatinya sudah benar-benar akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, atau para pemuda yang hatinya senantiasa ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada pemuda yang asyaddu hubbalillah, pemuda yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berusia muda, dia sudah habiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berusia muda, dia habiskan waktunya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan
Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keislaman dan juga ilmu-ilmu yang mendukung kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, habiskan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus dimanfaatkan untuk beribadah kepadanya. Baik beribadah langsung kepadanya ataupun melakukan amal-amal soleh kepada manusia. Android sudah lazim di tengah anak muda zaman sekarang sebagai teman akrab. Android sebagai hasil dari teknologi, apabila digunakan untuk kemaslahatan atau untuk kebaikan, bisa menambah keimanan anak muda tersebut. Anak muda tersebut bisa menggunakan Android untuk belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, membahas soal-soal, ataupun mendengar ceramah dari ustadz-ustadz yang kondang. Namun di sisi lain, Android itu bisa menjebak manusia ke dalam jurang dosa. Ketika Android digunakan untuk melihat film-film yang dilarang oleh agama seperti pornografi, atau Android digunakan hanya untuk mengupdate status dari media sosial ke media sosial yang lain, update status di Facebook, kemudian nge-tweet di Twitter, update status di Instagram, dan media-media sosial yang lain. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika kita menggunakan teknologi internet tersebut untuk hal-hal yang tidak baik, habis waktu di situ, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, untuk apa kamu habiskan masa mudamu? Lalu kita dengan ketakutan menjawab, anak muda itu menjawab, aku habiskan waktuku untuk bersenang-senang dengan teknologi informasi atau Android. Aku habiskan waktuku untuk bermaksiat. Siswa SMP Ali bin Abi Thalib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak kasus-kasus bagaimana Android ini telah menjerumuskan anak muda. Karena Android ada anak muda yang melakukan kejahatan seksual kepada lawan jenisnya. Karena Android ada anak muda yang melupakan pelajarannya, melupakan masa depannya karena habis bermain game online di Android dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini, ketika pemerintah menyuruh kita stay at home di rumah, tidak sekolah selama beberapa bulan, habiskanlah waktu Ananda, waktu anak muda untuk mengoptimalkan Androidnya, untuk menambah kapasitas dirinya, menambah pengetahuannya, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita berharap bahwa siswa-siswa SMP Ali bin Abi Thalib ke depan adalah mereka yang memang benar-benar mengisi masjid-masjid, mengisi majlis-majlis taklim, sehingga mereka bisa menjadi anak muda yang hatinya senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap siswa-siswa SMP Ali bin Abi Thalib bisa terus selama Ramadan ini menambah terus hafalannya, menambah terus pengetahuan-pengetahuannya. Karena di bulan Ramadan kali ini siswa-siswa SMP Ali bin Abi Thalib memiliki banyak waktu untuk belajar, beribadah, membantu orang tua. Ini semua akan meningkatkan kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagai pemuda, maka janganlah menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Isilah potensi-potensi yang ada pada diri kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di tengah-tengah manusia. Sejarah bangsa ini pun berasal dari para pemuda. Para pahlawan-pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari negara kolonial, hampir semuanya adalah pemuda. Insinyur Soekarno adalah seorang orator muda. Bung Tomo adalah seorang pemuda. Bung Hatta adalah seorang pemuda. Dan banyak lagi pemuda-pemuda yang lain yang berjuang meraih kemerdekaan bangsa ini. Oleh sebab itu, sudah saatnya lah di bulan Ramadan ini para pemuda benar-benar memanfaatkan waktunya, meningkatkan potensi hidup dirinya sehingga semakin memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.